wujudnya seperti saya, manusia. Saya makan, Yesus makan. Saya lapar, Yesus lapar. Saya haus, Yesus haus. Saya marah, Yesus pun pernah marah. Jadi apa kelebihan, apa bedanya saya dengan Yesus? Sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Bedanya Yesus itu pengutus, sebagai pengutus untuk menyampaikan firman. Itu bedanya. Yesus itu adalah hamba pilihan Allah. Orang spesial yang dipilih Allah untuk menyampaikan firman kepada bangsa Israel. Karena Yesus diutus hanya untuk bangsa Israel. Nah, jadi kalau saya dikatakan saya menghina agama saya yang dahulu, tidak. Saya mengatakan yang sebenarnya. Untuk membuka mata pikir saudara-saudara Kristen yang dulu saya juga menyembah Yesus, bahwa Yesus yang dulu saya sembah ini ternyata seorang manusia biasa yang memiliki kelebihan diberikan oleh Allah, mukjizat untuk menyatakan kemuliaan Bapaknya, bahwa ada yang mengutus dia ini. Ada Tuhan yang patut disembah. Saya memiliki mukjizat ini, itu diberikan oleh pengutus saya. Terus kalau menyampai kepada kelamin, betul. Maaf, bukankah Yesus ini berkelamin sama seperti, tolong yang baru masuk. Tolong dulu moderator ketika ada orang ngomong jangan dinaikkan. Gitu loh. Ya, biar jangan noise seperti ini. Bukankah Yesus, berumur 8 hari dia disunat? Apanya yang disunat? Sesuai di dalam Kejadian 17, perjanjian kekal antara Abraham dengan bapaknya. Setiap keturunanmu laki-laki yang ada di luar rumah ataupun di dalam rumah, yang engkau hidupi, yang engkau memberi makan, itu harus kau kerat kulit khatannya. Apa artinya itu? Nonotnya harus dikerat. Apakah Yesus dikerat kulit khatannya? Yes. Berumur 8 hari, kulit khatannya dikerat. Berarti kelamin Yesus apa? Laki-laki. Sama seperti kelamin Bapak saya. Apakah saya harus mempunyai Tuhan yang berkelamin? Tidak mungkin. Karena apa? Karena Tuhan yang berkelamin, Tuhan yang berkelamin, yang mempunyai kelamin yang sama seperti saya sifatnya, itu adalah makhluk. Bukankah Tuhan yang menciptakan makhluk? Siapa yang menciptakan saya? Allah. Siapa yang menciptakan Yesus? Allah. Cuman bedanya, Yesus itu dilahirkan tanpa ada hubungan suami istri. Karena Maria pada waktu itu, atau Siti Maryam, dalam keadaan suci perawan. Ini Allah menunjukkan kekuasaannya. Hei manusia, saya bisa menjadikan manusia tanpa ayah ibu, Nabi Adam. Hei manusia, saya bisa menjadikan manusia, menciptakan manusia dilahirkan tanpa adanya persetubuhan, Siti Maryam. Inilah Allah menunjukkan kehebatan itu. Tapi kenapa ketika Siti Maryam melahirkan seorang anak yang dikasih nama Yesua HaMashiach atau Iso, itu harus disembah? Nah, ini logikanya. Apakah Tuhan harus berwujud untuk menyatakan kemuliaannya? Kalau Tuhan harus berwujud, berarti tidak hebat lagi Tuhan itu. Karena apa? Pada waktu dia dilahirkan, dia harus menyusu dari ibunya. Pada waktu dia kencing, dia tidak bisa menggantikan popoknya atau celananya. Dia harus dibantu ibunya. Pada waktu berumur 2 tahun, dia harus ditata-tata untuk diajarkan berjalan. Berarti Yesus tidak kuasa, tidak Tuhan. Kalau dia Tuhan, tidak perlu dia dilahirkan. Tapi jangan lupa, di dalam perjanjian lama, kakak, di dalam perjanjian lama, apa tertulis di situ? Allah tidak mungkinlah menjadi manusia. Tuhan tidak bisa dilihat. Siapa yang melihat Tuhan? Keluaran 33 nomor 20. Siapa yang melihat Tuhan itu akan mati. Bedanya di dalam perjanjian baru, siapa yang melihat Tuhan, Tuhannya yang mati. Itu saja kakak. Jadi kalau saya dikatakan menghujat, mungkin kata-kata saya agak vulgar, saya di sini pribadi meminta maaf. Tapi saya hanya meluruskan keimanan saya dulu, betul-betul keimanan yang sia-sia saya rasa. Kenapa? Saya capek-capek berhaleluya, ternyata Tuhan saya pernah mati. Itu mirisnya. Gitu. Ya kakak ya, silakan ke Ito Faruk. Oke, sebelum disambung sama Bang Tor,
Faruk, kita tanya dulu yang tamu, kita sapa dulu ya. Sebentar, Bu. Boleh Bang Faruk? Nanti aja Bang disapa Bang, biar jangan nanti aja disapa. Oke, Bang. lanjut. Oke. Kalau Bang Faruk pribadi, dari teman-teman sekalian mungkin sudah beberapa kali mendengar ya pernyataan dari Bang Faruk bagaimana iman dan Islam itu sampai ke dalam hati Bang Faruk. Dimulai dari ketika Bang Faruk membaca Bible dari surat Kejadian sampai Wahyu. Pada awal Bang Faruk membaca Bible dimulai dari surat Kejadian, dari kitab Kejadian 1 nomor 1. Di situ berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bang Faruk terkejut, berarti yang menciptakan langit dan bumi ini Allah. Tapi ya sabarlah, coba aku cari nanti ayatnya di mana Yesus menyatakan diri dia adalah Tuhan dan Allah. Jika di dalam perjanjian baru nanti ada ayat di mana Yesus menyatakan diri dia adalah Tuhan dan Allah, berarti Yesus sang pencipta. Ternyata tidak ada satu ayat pun di dalam Bible, khususnya di perjanjian baru, dimulai dari surat Matius sampai dengan Wahyu, Yesus tidak pernah menyatakan bahwasanya dia adalah Allah. Berarti dia bukan pencipta. Pencipta sejati adalah Elohim, yang di dalam terjemahannya tertulisnya Allah. Yang kedua lebih mengejutkan lagi, di dalam Lukas 4 nomor 8, di mana di situ ya Yesus berkata, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Terkejut aku Bang Pace. Ternyata Yesus itu bukan Tuhan dan Allah, dan Dia bukan pencipta yang hakiki, dan Dia tidak pernah meminta untuk disembah. Bahkan lebih terkejut lagi di dalam Lukas 6 nomor 12, di mana di situ Yesus menyatakan diri dia berdoa satu malam-malaman. Kepada siapa dia berdoa? Kepada apa yang tertulis di dalam Kejadian 1 nomor 1. Bahwasanya ya dia beribadah, dia berdoa kepada siapa? Kepada sosok yang telah menciptakan dia, sosok yang telah mengutus dia. Yohanes 17 nomor 3. Lantas bagaimana bisa aku menyembah satu sosok yang sejatinya bukan pencipta? Oke, coba aku cari dulu ayat di mana Yesus memberikan janji kepada manusia yang menyembah Dia, yang beribadah kepada Dia. Ada enggak? Ternyata tak ada. Tidak ada satu ayat pun di dalam Bible, di perjanjian baru, ya surat di mana menceritakan setelah Yesus dilahirkan, tidak ada satu ayat pun di dalam Bible di mana Yesus mengatakan, sembahlah aku, maka akan kuberikan surga untukmu. Yesus tidak pernah berjanji apapun kepada orang-orang yang mentuhankan Dia. Yesus tidak pernah berjanji apapun kepada orang-orang yang menyembah Dia. Yesus tidak pernah berjanji apapun untuk orang-orang yang memuji dan memuja Dia. Malahan aku terkejut di dalam Matius 7 nomor 21 sampai 23. Di situ Yesus mengusir orang yang memanggil Dia Tuhan, bermukjizat atas nama Dia, ya, bahkan yang bernubuat atas nama Dia. Dan bahkan di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, Yesus menyatakan bagi yang tidak percaya aku datang sebagai manusia, dialah antikristus. Ternyata antikristus itu adalah orang-orang yang tidak mempercayai bahwasanya Yesus itu manusia. Mentahlah hatiku di situ. Ternyata Yesus itu bukan sosok pencipta langit dan bumi, dan Dia tidaklah sesembahan. Setelah itu aku mempelajari Islam. Ya, memang di awalnya aku tertarik terhadap Islam, soal tentang tauhid yang diajarkan Islam, tentang mengesahkan Allah di dalam Islam. Akan tetapi begitu aku bersyahadat dalam Islam, ya, hal-hal yang kucari di dalam Bible dijawab oleh Islam. Apa itu yang kau cari, Faruk? Perihal tentang janji. Tentang janji dari sosok yang kita sembah, apa yang akan diberikan kepada kita. Contoh yang tertulis di dalam surah Al-Anfal ayat 38. Di mana di situ Allah berfirman, katakanlah kepada orang-orang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya, dari dosa-dosa mereka yang sudah lalu. Dan jika mereka kembali lagi, sesungguhnya akan berlaku kepada mereka sunnah atau ketetapan Allah terhadap orang-orang terdahulu. Bahkan di dalam surah Az-Zumar ayat 53, ya Allah juga memberikan janji kepada orang-orang yang melampaui batas, bahwasanya Dia itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bahkan di dalam surah Al-Bayyinah, dimulai dari ayat ke-6, di mana di situ Allah berfirman, innalladzina amanu wa 'amilus solihati, untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan memberikan jannah, surga yang kekal selama-lamanya. Karena apa? Karena Allah ridho pada dia ridho pada Allah, dan Allah pun ridho kepada dia.
Ternyata di Islam ini, di mana sosok yang kusembah itu memberikan janji yang selama ini ku cari. Ternyata di dalam Islam ini yang memberikan kepastian keselamatan dari sosok yang kuibadahi. Maka semakin mantaplah aku terhadap iman dan Islamku. Sekarang gini Bang Paci, ya, untuk membuktikan bahwasanya apa yang disampaikan itu Nora dan juga apa yang disampaikan Bang Faruk itu hanya omong kosong belaka. Coba Bang Paci sebutkan satu ayat dalam Bible di mana Yesus memberikan janji kepada orang-orang yang mentuhankan Dia, orang-orang yang menyembah Dia, dan orang-orang yang beribadah kepada Dia. Silakan Bang Paci. Bang Paci, silakan Bang. Bang Paci. Bang Paci. Silakan lah Bang, buktikan lah Bang. Itu Nora sama aku Lagi ini macet, lagi macet. Lagi macet, Buktikan lagi kamu ini macet. berdusta Bang Paci. Lagi yang di jalan. Buktikan si Faruk ini Lagi berdusta. macet. Si Faruk ini berdusta. Dia katakan Yesus tidak pernah memberikan janji apapun kepada orang-orang yang menyembah Dia, kepada orang-orang yang menganggap Dia Tuhan. Macet, Paci. macet, jalan macet. Oke. Prabowo, selamat siang. Agama apa? Halo? Prabowo, selamat Tunggu siang. dulu, Agama apa? Mbak Naga. Ya, Mana Assalamualaikum dia? warahmatullahi Kita mau wabarakatuh. minta Waalaikumsalam. tanggapannya. Iya. Macet. Oke, Iya. mute dulu. Altoman. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Altoman. Altoman. Selamat siang. Agama apa? Altoman. Selamat siang. Agama apa? Oh, dah lah. Bang Faruk ditanya yang macet-macet. Morgan. Selamat siang. Agama apa? Saya Islam, Bang. Aku Kristen. Iya. Itu di mute dulu, ada suara ini siaran langsung di YouTube loh. Ada suara noise. Prabowo, mute kan dulu, kalau nggak saya turunkan. Ini siaran langsung di YouTube ini. Jangan kena copyright yang punya orang. Morgan, selamat siang. Iya, Agama Bang. apa? Yang aku Kristen? Kristen, Bang. Ya. Oke. Tuk Nora, Kristen. Saya tinggali itu Nora ya, saya mau sholat dulu. Lanjut. Ya silakan bertanya Bang. Di sini ada Bang Dalbo juga. Silakan. Oh, aku bertanyakan Kak. Iya, bertanya. Ya, oke. Tadi Kak bilang Kak dari Kristen kan, mualaf begitu. Jadi aku ingin tanya, tadi kan Kak pernah sebut doa Bapa kami. Jadi coba aku dengar doa Bapa kami yang benar untuk Kak Nora. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di bumi dan di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kuasa dan kemuliaan, dan karena Engkaulah yang punya kuasa dan kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Amin. Kan begitu. Agak sedikit. Itu Kak pernah dari Kristen Ya apa, kan saya Kak? sudah Katolik? 20 tahun, Dek. Saya karismatik. Iya, Katolik. Gereja Karismatik, Betel oke. Indonesia. Oh, jadi dalam karismatik itu diajarkan doa Bapa kami. Begitu. Saya dulu sebelum karismatik saya GPDI. Pakai kidung Saya Katolik, jemaat. Kak. Iya, saya Katolik. Kalau Kak bicara soal Bapa kami berarti Kalau Salam Maria karismatik pun yang Kak nggak tahu kan? ada, tunggu dulu deh. Kalau karismatik yang nggak ada pengakuan Imam Rasuli, itu nggak ada. Pasal Kak sebut doa Bapa kami itu cuma kami Katolik saja. Loh, Kalau Kristen Kak dulu, doa Bapa kami Kristen berarti juga Salam Maria pun menyebut. Kak tahu kan? Salam Maria saya nggak tahu lah. Karismatik nggak mengajarkan Salam Maria. Karena doa Bapa kami di karismatik itu tiada. Cuma kami Katolik saja, Kak. Dek, saya dulu GPDI juga, pakai kidung jemaat. Tapi saya beralih ke karismatik. Itulah saya bilang, Kak, karena doa Bapa kami itu tidak ada diajarkan dalam karismatik dan Protestan manapun, Kak. Aduh. Kamu tahu GPDI nggak, Dek? Aku tidak pernah tahu karena GPD itu aliran baru Ya itu. udah. Ya. Aduh, kok aliran baru?
Kamu Sekarang tahu kan nggak banyak aliran, Kak. Iya, Begini, coba, Kak. Dek. Silakan. Saya masuk Islam itu 2003. Kamu umur berapa sekarang? Saya umur 26, Kak. 26, ya kan? Nah, saya umur tahun 2003 baru masuk Islam. Nah, pertanyaan saya, waktu tahun 2003 kamu berumur berapa? Kenapa, Kak? Kenapa? Pada waktu tahun 2003 kamu berumur berapa? 2003. Ya 10 lebih begitulah, Kak. Sekitar itu Ya. 10 lebih. Kenapa kamu mengatakan aliran baru? Karena sejak pertama itu Katolik itu adalah gereja pertama, Kak. Memang gereja pertama, abad ke-16 baru adanya Kristen Protestan, Dek. Abad keberapa, Kak? Abad 6, ke-16. Kak bilang. Ke-16, Oke, betul. Dek, yang Oke. dibawa oleh Oke. Mm-mm. Jadi Oleh Martin Luther, apa yang mau kan? ditanyakan lagi? Iya, jadi mau apa lagi yang mau ditanyakan, Oke. Dek? Oke, begini, Kak. Aku ingin bertanya. Di dalam Islam itu adakah Allah mengajar tentang kebenaran dan kebaikan pada Nabi Muhammad? Itu saja aku tanya. Allah mengajarkan kebenaran dan kebaikan pada baginda Rasulullah. Ya, Nabi Muhammad. Iya. ya. Kalian menghujat saja Nabi Muhammad aja dulu bagaimana baiknya tetap dihujat. Apakah beliau melawan? Tidak. Aku tidak menghujat. Aku cuma tanya. Dasar kebenaran Nabi Muhammad yang diwahyukan oleh Allah. Itu saja aku tanya. Setiap utusan Allah itu maksum, dijaga oleh Allah, dijaga dari perbuatan dosa, perbuatan mungkar. Jadi bagaimana mungkin ada perbuatan beliau yang tidak baik? Tidak baik, Bu. Bagaimana Banyak mungkin kok. ada perbuatan yang gimana? Bagaimana, Dek? Ya, kebenaran dan kebaikan itu seperti apa bunyinya kebaikan dari Allah langsung atau disampaikan oleh Allah langsung kepada Nabi Muhammad begitu? Kebenaran dan kebaikannya itu ya itu adalah Al-Qur'an kebenarannya. Maksud aku tuh ayat Allah mewahyukan kebenaran dan kebaikan kepada Nabi Muhammad secara langsung. Gitu. Ya Al-Qur'an. Salat kebenaran tuh. Oke, izin itu masuk sedikit itu ya sebelum masyarakat itu ya. Ya, silakan. Oke, mungkin pertanyaan dari Bang Morgan ini ya, poin pertanyaan dari dia ini bertanya, ada nggak legitimasi dari Allah yang menyatakan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah kebaikan, gitu Bang Morgan? Bang Morgan, itu maksud pertanyaan. Oke, jawabannya tertulis di dalam surah Al-Adzab ayat 21. Ini Allah langsung yang ngomong, Bang. Apa kata Allah tentang Nabi Muhammad SAW yang tertulis dalam surah Al-Adzab ayat 21? Allah berfirman, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat dari Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Allah langsung, Rabbul Alamin, pencipta alam semesta, menyatakan sungguh sudah ada suri tauladan di dalam diri Nabi Muhammad SAW yang tertulis dalam surah Al-Adzab ayat 21. Sementara sosok Bapak yang telah mengutus Yesus yang tertulis di dalam Yohanes 17 nomor 3 ya, tidak Bang Faruk temukan satu ayat pun di dalam Bible kalian di mana sosok Bapak itu mengatakan sungguh sudah ada suri tauladan di dalam diri Yesus untuk kalian ikuti. Tidak ada. Tak ada satu
satu ayat pun di mana Bapa yang telah mengutus Yesus mengatakan di dalam diri Yesus itu ada suri toladan. Bahkan tidak ada satu ayat pun di dalam Bible di mana Bapa memerintahkan seluruh manusia untuk mengikuti Yesus. Malah Yesus sendiri Jawabannya, yang berklaim, diam dulu bentar, Bang Prabowo. iya jawabannya bukan begitu bang. Begitu bukan jawaban. Bentar Korelasinya dulu. nggak begitu bang. Bentar, Pertanyaannya nanti itu Allah itu pelan-pelan, iya. asumsi bang. Bukan begitu bang. Nanti aku sampaikan Bukan. pelan-pelan bang. Nanti aku kasih tahu kebaikan-kebaikan yang disampaikan Nabi Kita Muhammad itu manusia SAW. punya akal dan pikiran bang, bisa menganalisa Jangan mana yang benar dan berasumsi, mana Bang. yang salah. Turunkan Coba aja ini di- Prabowo ini. Turunin aja bang. Kalian bukan level saya, turunin bang. Turunin. Iya, turun aja Pak, turun aja. Ngapain naik kau di sini? Blunder Ngaku-ngaku jadinya Islam. dipotong-potong kayak gitu. Ya. Lanjut. Bahkan di dalam Matius 15 nomor 24 sampai 26 itu Yesus sendiri yang mengklaim bahwasanya dia diutus untuk Bani Israel. Tidak ada legitimasi dari Allah, dari Bapa yang telah mengutus dia, dari Elohim yang telah mengutus dia, menyatakan dia itu diutus untuk hanya Bani Israel. Sekarang ke poinnya, jika abang mengatakan kebaikan apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, semua kebaikan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW tertulis di dalam Al-Quran. Contoh yang pertama, ya, perihal berbakti kepada orang tua. Bahkan kami dilarang berkata ah pun kepada orang tua kami. Sekarang kita kembalikan, ada enggak di dalam Bible ditunjukkan ya atau disampaikan tata cara berbakti kepada orang tua? Atau coba abang sebutkan satu ayat dalam Bible di mana dikisahkan Yesus menunjukkan baktinya kepada mamanya yang telah melahirkan dia. Ada enggak? Oke. Ada. Aku boleh jawab, Bang. Tunggu dulu Yesus. bang, itu poin pertama. Ada banyak poin yang bisa aku sampaikan kebaikan yang disampaikan Nabi Muhammad SAW berdasarkan Al-Quran. Yang pertama itu tadi masalah tentang bakti asumsi, kepada Bang. orang tua. Disampaikan oleh Allah tata cara berbakti kepada orang tua di dalam Al-Quran dan disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sementara di dalam Bible, Bang Faru bertanya nih, ada nggak satu ayat dalam Bible di mana dikisahkan bahwasanya Yesus menunjukkan baktinya kepada orang tuanya? Itu yang pertama. Yang kedua, akhlak dan juga kemanusiaan. Di dalam surah An-Nisa ayat 23, di situ Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW perihal tentang hukum nikah. Siapa-siapa yang boleh kami nikahi dan siapa-siapa yang tak boleh kami nikahi. Salah satunya yang tidak boleh kami nikahi ialah kami tidak boleh menikahi mama kandung kami, bapak kandung kami, saudara kandung kami. Sekarang sebagai perbandingannya, coba sebutkan satu ayat di dalam Bible di mana Yesus melarang kalian menikahi mama kandung kalian, bapak kandung kalian, saudara kandung kalian. Nanti kasih datanya bang ya, sampai 3 aja nih bang. Yang ketiga, Allah menyampaikan tentang bagaimana cara pembagian waris yang tertulis juga di dalam surah An-Nisa dimulai dari ayat 11 dan seterusnya. Bagaimana jika seseorang yang meninggal dunia membagikan harta warisannya dengan hukum Allah, ketentuan Allah, supaya tidak ada pertengkaran bagi orang yang ditinggalkan hidup. Ya, sekarang sebutkan kepada kami bang, sebutkan satu ayat di dalam Bible di mana Yesus menyampaikan kepada kalian bagaimana pembagian tentang hukum waris bagi orang yang meninggal dunia untuk saudara yang masih hidup. Jika itu tidak ada bang, maka akan berperang, berkelahi anak keturunan yang kita tinggalkan atas harta kita. Anda berasumsi. Silakan dijawab bang. 3 poin bang Faru tadi silakan dijawab. Silakan. Luar biasa ya jawaban mualaf ini. Masya Allah, Allahu Akbar. Silakan bang. Oke. Morgan. Aku minta dulu dalilnya yang tadi Bang baca itu kan dipamerkan di layar besar Bang. Ada dalilnya kan? Kan dia jabarkan tunjukkan di tadi layar Pak. besar. Kami didengar surah An-Nisa ayat 11. Ya, di layar besar, Bang, di Anda layar besar. sebutkan aja dalilnya juga, nggak Yang perlu mana Anda bang? Dalil yang mana pamerkan kau di mau sini. bang Morgan? Dalil yang mana kau mau bang Morgan? Tadi Abang bilang kan Yesus berbakti kepada orang tuanya kan. Dalilnya mana? Aku mau lihat. Tidak loh Itu bang. pertanyaan dari Ban Parut. Yang pertanyaanku, ada nggak ayat di dalam Bible di mana dikisahkan? Pertanyaan ini ya bangku ya. Ini pertanyaan bang ya, bukan statement. Ingat ya, ini pertanyaan. Ada nggak ayat di dalam Bible di mana dikisahkan Yesus itu menunjukkan baktinya kepada orang tuanya? Itu yang jadi pertanyaanku bang. Oke Bang. Itu dulu Aku- Ban Parut, supaya dia tidak pusing dia. Itu dulu. Iya. Pertanyaan Oke. pertama dari Ban Parut. Silakan. Aku sekarang memang tidak pegang Alkitab Bang. Pasal aku masih di tempat kerja.
Tapi sebentar, aku akan masuk balik, Bang. Al-Kaburi. Pasti Al-Kaburi. Macam mana, Bang? Al-Kaburi. Yang dikatakan Al-Kaburi itu awalnya tak maluna. Setelah tak maluna Al-Kaburi. Kenapa, Bang? Maksudnya Itu, Bang. tak Oke. maluna. Ketika tidak mampu menjabarkan, itu langkah Anda banyak satu-satunya berasumsi, Bang. Al-Kaburi. Tunjukkan di mana Nabi Muhammad berjumpa sama Malaikat Jibril secara langsung. Tunjukkan kepada saya, Bang. Katakan hal itu, Bang. Tadi bang, kan kau tanyakan perihal tentang kebaikan. Tadi kau banyak berasumsi, Bang. Tidak ada dalilnya, tidak ada buktinya. Kau yang kau cakap itu, kau tunjuk di layar besar. Di mana dalilnya? Aku apa tadi bang? Mana buktinya Nabi Muhammad SAW Kan udah aku ngobrol langsung bilang. sama Jibril? Memang dia tuh hanya mencari kesalahan aja. Dia tuh mencari kesalahan aja. Anjing kau! Marah dia. Kau orang mana, Bang? Kau sembarang asumsi saja. Tidak ada bukti dalilnya di mana, Bang? Di Dalil surah lah. An-Nisa ayat 11. Yang marah dia. Udah bilang. Begini ya. Orang yang kayak gitu tuh tidak perlu diladenin apa. Morgan tuh udah berapa kali tuh. Pertama baik. Enggak, Ito bilang lah tadi. Akhirnya Ito bilang lah. Ito bilang dari awal lah tadi. Tahu WA ke. Udah bebui muncul dulu itu. Kalau tahu aku kayak gitu modelnya, aku bawa dengan caraku yang lain gitu loh. Aku udah mode serius tadi. Aku itu kalau orang-orang kayak gitu gak akan kubawa mode serius. enggak. Itu Si Morgan begitu. Mulutku berbuih. Makanya dari tadi males, makanya santai aja dari tadi sama dia kan. Aku menunggu aja, nanti suatu saat nanti itu ini akan kena nih, lihatlah, rupanya ya kan. Ya Allah. Enggak tahu gitu tadi kan Aduh, ku bawa materi dedak tadi. Kalau memang gitu, mending bawa materi dedak aja tuh tadi. Iyalah. Ya. Tapi nggak apa-apa itu ilmu untuk bagi saudara kita yang di bawah, ilmu itu. Betul. Jangan terfokus kepada lawan dialog. Ya perhatikan yang di bawah. Di bawah itu bisa menilai. Tetapi Iya. di antara Mbak Naura dengan Ban Pan ini, masya Allah ya, luar biasa ya jawabannya, masya Allah. Sehingga OT-nya sendiri yang kesurupan, seharusnya dia tidak kesurupan. Kenapa? Posisinya dia bertanya, bukan ditanya. Kok marah-marah? Bang Dalbo, anak murid Bang Dalbo, si Marco. Datang itu, aku naikkan. Si Marco. Anak murid Bang Silakan, Dalbo. Marcos. Tadi kan si Parut ini kan bilang Nah, mana ini pemakan dedak ini pemakan dedak ini. berbuat baik sama manusia. Aku mending pergi Bang. Sebentar. Kalau Satu dia menit yang ini yang kita paling ini. ngurusin Bang Dalbo. Anak murid Ini Bang pecinta Parut, dedak anak ini. murid Bang Dalbo. Yang mana yang betul ini? Parut, Nah, biar ku jawab Anak dulu murid siapa si pertanyaanmu Marco? tadi. Yang ke si Morgan itu. Jadi pertanyaan yang kau sebut tadi itu semua sudah ada tertulis 10 hukum Taurat. Jangan membunuh, jangan berzina, berbuat baik sama orang tua. Sudah lengkap di situ. Itu sebentar itu. Jangan membunuh katamu, Ah iya. Marcos. Ya. Jadi setiap hari raya Paskah kalian itu merayakan hari apa itu? Pasca Paskah. Enggak bilang enggak. Hari raya apa itu hari Paskah? membunuh Kalian apa? merayakan hari raya apa? Iya membunuh Hah? apa? Itu mana ada membunuh di situ? Loh, jadi Yesus mati itu bukan karena kasus pembunuhan. Loh, itu kan orang Romawi itu. Loh, apa nggak kau ini? Loh, tapi kan kalian merayakan hari kematian, hari pembunuhan Iya, Tuhan kamu. Iya, merayakan Iya, katanya. kematian. Itu bukan membunuh. Oh, jadi ngapain itu pargoi dia di atas kayu salib? Hah? Tidak boleh berzina. Loh, saya bertanya. Yang mati di kayu salib bukan karena dibunuh. Diapain dia?
Iya. Motong sendiri. Nah, terus apa Nah, urusannya? ya udah. Untuk Terus yang membunuh kan orang kalian Romawi yang tidak kalian percaya. setiap Orang- tahun merayakan mengganggu hari hukum Paskah Taurat. itu merayakan hari raya apa? Hari Paskah itu hari raya apa? Romawi. Paskah itu hari raya apa? Saya tanya. Udah lari apamu ini. Enggak, saya tanya. Setiap tahun kalau hari Jumat merayakan hari raya apa? Hari kebangkitan. Hari Minggu bangkit dobel. Hari Jumatnya hari apa? Merayakan hari pembunuhan kan? Terus? Ya udah. Yang motong di kayu salib itu siapa? Udah. Yesus. Yesus motongnya karena apa? Yang membunuh siapa? Aku tanya dulu kamu. Yang membunuh siapa? Yang merayakan siapa? Kami merayakan. Loh, kalian kan merayakan Paskah kan? Paskah itu apa? Paskah itu Ini apa? Nora, gini, Ya. yang memetongkan Yesus tentara Romawi, tetapi yang menjogetin Kristen. Alang matanya. Itulah kau ajaran Kirain- kasih kau. kalian Inilah salah. ajaran Yesus. Markus, Ngomong- Ajaran Yesus. Kau ya. Dengar dulu. Ajaran Yesus. Ajaran Yesus. Tuh. Lukas 14 nomor 26. Ngomong gitu kalian komplain. Sebentar. Diam dulu. Lukas 14 nomor 26. Jikalau seseorang datang kepadaku dengan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, saudaranya laki perempuan, bahkan anaknya sendiri dan bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, persyaratan menjadi murid Yesus kau harus membenci. Lah ini salah satu contohnya. Baca kau Lukas 14 nomor 26. Saya Jangan membunuh. Jangan Jangan membunuh. turunkan saya mau sholat dulu. Lanjut. Oke. Jangan membunuh, tapi kau bunuh Yesus. Terus kau mengatakan sekarang begini, kenapa Yesus mati di kayu salib? Hah? Kenapa Yesus mati di kayu salib? Untuk apa Yesus mati di kayu salib? Nggak tahu. Bang Markus, untuk apa Yesus mati di kayu salib? Nggak tahu saya. Kalau nggak tahu, moderator, tolong. Kalau nggak tahu ngapain dia di sini kan? Gitu loh. Ya, saya sapa. Apa dulu saudara Ade, kita. Assalamualaikum Bang Insan Simbolon. Ini tulangku ini. Assalamualaikum Bang Insan Simbolon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini tulangku ini. oke. Sehat Ade, tulang? Alhamdulillah sehat. Oke, ulang. Kita sapa dulu tamu tulang ya. Ade Iya. Susanti, selamat malam, agama apa? Ade Susanti, TikTok marah lo, 3 kali dipanggil nggak ada lo, loncat ke bawah lo. Ade Susanti, selamat malam, agama apa? Ade Susanti, udah. Lanjut tulang, ada mau disampaikan tulang? Jadi gini, dari tadi saya ngikutin komennya si Edis dari hampir 2 jam. Edis itu selalu buat judul Yesus Tuhanku, Muhammad Tuhanmu, kata dia kan. Dia selalu menggiring opini kita yang beragama Islam agar ikut opini dia menuhankan Muhammad. Begitu ketemu lawan yang ngerti, apalagi dia selalu membuka Al-Quran surat Al-Jiziyah itu kan, masalah hawa nafsu. Udah jelas itu hanya perkataan Allah. Barang siapa yang ini terhadap hawa nafsu maka celakalah dia. Tapi dia selalu menggiring opini itu. Seolah-olah dia ngomong gini, kalian patuh nggak kepada Muhammad? Kita patuh kepada Nabi kita Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah, ya kan? Tapi selalu dia, berarti kalau kalian patuh berarti Tuhan kalian Muhammad. Bukan. Saya juga berapa kali naik ke Komalde itu. Begitu kita bisa ngejawab, dia selalu kabur. Memang di sini kurang ajar di sini. begini abangku, Bang Irsan. Sebenarnya ini yang saya kadang selalu heran ya. Nengok saudara-saudara kita ini betah kali di room Kristen tuh untuk apa? Apa sih faedahnya gitu loh. Ilmu apa yang didapat? Nggak ada. Yang ada apa? Rasa sakit hati, kebencian gitu loh. Ada saudara-saudara Islam kita membuka room, bukan diramekan, larinya ke room dia. Dia tuh hanya butuh koin, butuh duit. Betul.
minta sumbangan. Iya, gitu kalau semua. udah betul, iya, ngapain di sana? Abang tadi cerita hampir 2 jam gitu loh. 2 jam. Gini, saya seperti kayak mendengar ceramah, 2 jam ada manfaatnya sama saya ketika ada ustadz berceramah. Nah dia, apa sih manfaatnya gitu loh? Karena kesal kita itu, kita muslim Loh, ini yang karena naik kesel kita ya ini. tinggalkan aja gitu loh bang. Tinggalkan Makanya aja itu. gitu loh. Iya. Loh, tapi abang bertahan sampai 2 jam. Karena Nah ini yang saya bingung kan. sakit hatinya itu. Bang, setinggi apapun ilmu abang, naik di atas sana nggak ada guna. Karena apa? Itu komal dia. Dia bisa Betul, mute-kan, betul, dia betul. turunkan, dia bisa bernarasi. Jadi ngapain kita ke Betul, sana? Betul, Nggak betul, ada, betul, nggak ada yang kita dapat ilmu dari situ. betul, betul. Makanya saya kalau scroll lihat Agatha, lihat ini, saya tidak mau palang ramaikan, biarin aja situ. Mereka mau apa? Silakan rekam, laporkan, udah begitu aja, simpelnya gitu. Betul, betul, betul. Oh, usah betul. diapakan. RK itu kan udah menjadi target juga itu. Ngapain sih gitu. Betul, betul, betul. Berarti kita nanti menyimak di bawah aja berarti. Gak usah dibawa. Jangan ramaikan Komal Oten. Datang ke Komal-Komal saudara kita yang muslim, Bang Faruk. Masih banyak lagi. Bunda Rosifa, Tuan Raja Dolar. Masih banyak lagi rum-rum muslim gitu loh. Iya, tiap malam saya masuk ke Batamsel juga, Batamsel, Ambulan. Ah, itu enggak apa-apa gitu loh. Jadi kita dapat ilmu. Aturan yang nggak paham tentang Al-Quran, hadis, jadi paham gitu loh. Betul, betul, betul. Disapa dulu si Albert. Albert dulu, Bang Dragon. Ini apa sih Volga ya? Volka. Volka, selamat siang. Agama apa? Vongkal. Iya, selamat siang Bang. Saya Kristen saya. Oh, Kristen. Iya. Oke. Silakan, Bang itu Vongkal. Itu Dara, saya sampaikan sedikit aja 1 menit ya. Sebenarnya Bang Insan ini beliau di luar kegiatan adalah apologet. Cuma makanya kurang betul kayak itu Nora bilang. Nggak usah lagi ke situ, ya ada sakit hati. Bang Faruk aja berapa kali ditentang-tentangnya, ya ada sakit hati aja. Itu yang itu aja. Lanjut. Ada yang mau disampaikan? Itu Nora, lanjut. Biar saya cari Oten satu lagi. Itu si Albert itu siapa? Oh, Albert nih ya. Oh, Albert. Iya. Oh, dia tulis tadi ya. Albert, selamat siang. Agama apa, Albert? Albert. Turunkan aja Halo, itu kalau Albert. nggak nyampe. Oh ya udah. Selamat Ya. siang. Agama apa? Siang, saya Kristen. Oke, Ya, siap. Silakan kalau mau bertanya. Bang Albert duluan ya dari tadi di sini. Lanjut. Begini, tadi kan dibilang Bang Faruk, di mana Yesus menyatakan dirinya Allah kan. Sebenarnya memang tidak ada, cuman kita harus meneliti perkataan-perkataan Yesus ya. Saya bertanya dulu sebelum apa ya, kebenaran itu siapa sebenarnya? Menurut Os, kebenaran itu ada berapa? 1 atau berapa? Ini kebenaran dalam hal arti apa dulu Bang Albert? Kebenaran bagaimana Iya, ini? kan begini ya, kan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran, the truth katanya. Ya kalau dibilangnya dia kebenaran berarti Allah itu kan kebenaran loh. Cuma satu di dunia ini kebenaran, yaitu ada. Allah itu adalah pencipta semesta alam. Siapa dia? Ya pencipta Bu. Pencipta itu kan Yesus itu firman-Nya. Oke, jadi waktu Allah menciptakan langit dengan bumi melalui apa? Dengan apa? Itu bersama dengan firman-Nya, Oke. Pada waktu Allah menciptakan langit dengan bumi dengan firman-Nya, apakah langit dan bumi yang keluar dari Allah berupa firman itu dituhankan, itu dialahkan? Jelas yang keluar dari Allah ya Tuhan lah, namanya udah keluar dari Dia. Ya, berarti kenapa langit dengan bumi nggak disembah aja juga sekalian? Oh itu beda, itu ciptaan. Itu kan ciptaan itu. Sama loh Jadi seperti Yesus- kita punya, sama loh seperti kita punya pikiran, punya perkataan kita, ya kita juga itu. Oke, sekarang saya tanya sama Pak Albert. Ketika perkataan itu keluar dari mulut Pak Albert, apakah perkataan itu yang sudah keluar itu adalah Pak Albert juga? Ya jelas lah. Coba ya kalau saya berbicara di sana. Oke, Itu sekarang begini, suara saya begini sampai Pak, juga. sebentar.
Oke, sekarang begini. Yang keluar dari Pak Albert, ketika Pak Albert muntah, apakah muntah Pak Albert itu adalah Pak Albert? Ketika gini loh, Bu, kita itu berbicara ya, Allah itu roh. Oke, Roh itu gak usah tak jawab. kelihatan loh. Tunggu dulu, jangan begini-begini Pak Albert. Coba pakai akal logika ya. Sekarang begini, ketika saya ngomong sama Pak Albert, suara yang Pak Albert terima di telinga Pak Albert, apakah itu saya? Iya Nora lah, karena Pak Ibu Nora di sampai sini, ya Nora juga saya bilang. Ibu Nora berteriak-teriak sana, pasti dibilang orang Nora sini. Berarti Pak Albert yang nggak paham ya? Ya nggak Nora? Coba Oke, Ibu Nora sekarang begini Pak Albert, sebentar dulu. Ketika saya bertelepon sama Pak Albert, Pak Albert mendengarkan di Hong Kong sana. Apakah saya berada di Hong Kong? Tetapi kata ini suara saya Nora juga dicap. Sumbernya dari saya Pak Albert. Sumber suara itu dari saya. Tetapi dengar dulu Pak Albert. Anda mau mendengarkan atau tidak? Saya di sini tidak mau diskusi adu apa ya. Oke, siap. Ya, oke. Sekarang begini Pak Albert, saya off cam. Ya. Pak Albert ada di mana sekarang? Saya di Riau, di Medan, Sumut. Di Medan. Apakah suara yang saya keluarkan ini, apakah saya berarti di Medan? Ibu tidak di Medan, tapi suara di sini di Medan. Sumber suara itu dari mana, Pak? Ya dari Ibu. Nah, apakah berarti saya di Medan? Enggak juga. Ya udah. Suaranya sampai di Medan. Jadi perkataan, dengar dulu, jangan tapi Pak, perkataan yang dikeluarkan oleh Allah, ya, dari mulut Allah itu, dari mulut Tuhan itu, bukan berarti itu menjadi Tuhan. Gitu loh Pak. Tapi bukan tapi roh, sumber, bukan daging loh. Waduh. Kelihatan, sementara daging. Allah itu tidak kelihatan. Wahyu 5 nomor 6 coba Bapak baca. Begitu. Wahyu 5 nomor 6 coba Bapak baca. Bapak baca Wahyu 5 nomor 6. Nomor 6. Jangan ke situ, kita dua ayat Kejadian aja 1 nomor 1 sampai 3. Coba baca. Enggak, Kejadian 1 nomor 1 sampai 3. Iya. Pada mulanya 1 adalah firman. Iya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi itu belum berbentuk, bumi itu belum. Iya, lanjutkan. Dan kosong, gelap Terus? gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah terus? melayang-layang di atas permukaan air. Pertanyaan saya, Allah, kita sudah. Kita Kejadian ini siapa yang menulis? Musa. Oke, pertanyaan saya, apakah roh bisa kelihatan? Roh mana nggak bisa kelihatan lah roh. Tahu dari mana Musa kalau roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi, permukaan air? Inilah Bu, seorang Kristen itu kan ada Pertanyaan saya Pak, roh katanya tidak bisa kelihatan. Terus bagaimana bisa roh itu melayang-layang di atas permukaan air itu? Tahu dari mana kalau roh itu melayang-layang di atas permukaan air? Gini ya Bu, saya terangkan ya. Musa berjumpa sama saya Allah terangkan sama begini dengan aja deh. Wahyu 5 nomor 6 lah Pak. Sama sebentar. suatu Yohanes berjumpa di Pulau Patmos. Kan dibilang Yesus, tuliskan. Oke, Wahyu 5 nomor 6. Wahyu 5 nomor 6. Itu kan tulisannya Yohanes. Wahyu 5. Wahyu 1. Wahyu 5. Oke, Wahyu 5 nomor 6. Coba dibaca. Enggak, jangan ke situ dulu. Kita kan gini. Ibu bilang bagaimana Musa mencatat. Enggak kan dibilang bagaimana Musa mencatat. Kita membicarakan roh. Iya loh. Kita membicarakan roh. Mana? Itu perintah Tuhan supaya dicatatkan, Bu. Saya pengen menunjukkan sama Bapak, sebentar. Saya pengen menunjukkan sama Bapak bahwa roh itu kelihatan sebenarnya menurut kitab suci kalian. Wahyu 5 nomor 6, silakan. Wahyu 5. Wahyu 5 nomor 6. Jangan kita melangkah-langkah loh, Bu. Sekarang kan yang Ibu bilang tadi kan bagaimana karena Bapak sendiri mengatakan roh itu tidak. Tunggu dulu Pak Albert. Indah tadi. Sebentar dulu. Anda mengatakan katanya roh tidak bisa kelihatan. Di dalam Wahyu 5 nomor 6 roh bisa kelihatan. Coba bukalah. Saya pengen tahu. Silakan buka, bacakan sama saya. Jangan di sini ada melakukan penipuan lah.
Oke, begini Bu. Wahyu, Begini. Halo, sebentar. satu-satu, Wahyu 5 satu-satu, nomor 6. satu-satu. Sebentar, saya mau minta Satu-satu. baca. Wahyu 5 nomor Satu-satu, 6. kalau- Nyalakan mute-nya si Albert. Dulu, kalau enggak saya turunkan. Oke, lanjut. Wahyu 5 Satu-satu. nomor 6. Silakan. Silakan. Albert. Wahyu 5 nomor 6. Halo. Albert, Oke, begini, Bu. yang buka mute sebentar jalan. Albert, buka mute-nya kalau memang Anda tidak sanggup. Iya, terbuka. Oke. Ayo, Wahyu Lanjut. 5 nomor 6. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembeli, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Apa itu, Bu? Ya udah, berarti roh Allah itu bertanduk 7, bermata 7 kan? Kenapa dikatakan roh itu tidak bisa kelihatan? Ini Bu, kitab Wahyu ini Bu, masih banyak yang belum terpecahkan ini Bu. Kitab Oh, Wahyu. pecahkan lah Pak, kalau kayak gitu. Gini loh Pak, kitab Wahyu belum banyak yang bisa terpecahkan, terus kenapa kalian percaya gitu loh? Ini kan masalah penglihatannya ini, penglihatan. Jadi kitab Sekarang Wahyu kan ini firman kita mau Tuhan apa baca- tidak? Tunggu dulu. Kitab Wahyu ini firman Tuhan apa enggak? Firman Tuhan. Tapi kenapa nggak bisa terpecahkan? Iya, sama seperti simbol antikristus dan nama-nama itu. Bagaimana? Nggak, menurut pandangan orang berbeda-beda itu. Jadi kalau kitab yang di dalam perjanjian lama mengenai roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini Ya. firman Tuhan kepada Musa atau tidak? Ini disuruh Tuhan dituliskan loh menjadi baik, jadi kitab suci. Iya, saya tahu Pak. Itu disuruh kan? Iyalah, makanya Musa tahu apa yang mau ditulisnya. Oke. Jadi pada waktu itu bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita meliputi. Menutupi. Nah, pertanyaan saya, menutupi air samudera ya. iya. Air ini dari mana, Pak? Air apanya? Loh, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air ini, airnya dari mana? Bumi belum berbentuk dan kosong dan menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Airnya dari mana? Ya, Belum air juga lah, terpecahkan. Itulah menciptakan langit dan bumi. Kan diciptakan dulu langit dan Loh, bumi. coba baca lagi baik-baik. Pada mulanya Elohim menciptakan Allah langit dan bumi. menciptakan langit dan bumi, ya. Nah, bumi belum berbentuk kosong. Kosong. Ya. Ya. Gelap gulita Terus air menutupi dari mana? samudera raya. Air dari mana, Pak? Iya, bumi, langit dan bumi itu lah air. Air juga di situ, dari langit dan bumi namanya tuh, Bu. Makanya air dari langit. Pak, bumi belum berbentuk. Ini belum dibentuk ini. Dan masih kosong gitu loh. Terus dikatakan roh Elohim melayang-layang di atas permukaan air. Airnya dari mana, Pak? Itu kan gini loh, Bu ya. Ibu Oh, bilang air, ya sama dengan tanah. Ya tanah nggak ada, ya langit dan bumi tanah itu. Jadi kata ibu, tanah gimana tanah? Tanah gimana? Ibu bilang lagi tanah. Apa beda air dengan tanah? Ya Berarti bumi, itulah tanah. langit dan bumi itu adalah air. Bumi pun tanah, ada tanah. Jadi Saya tanah dengan bertanya, air sama langit dan rupanya. bumi itu adalah air. Langit dan bumi adalah air. Sudah di situ tanah dengan air, langit itu masuknya Mana? situ. Mana datanya? Bumi belum berbentuk dan kosong, masih kosong, Pak. Masih kosong. Iya, kalau air kan memang tanah dengan air. Bagaimana tanah? Jadi ibu bilang kosong. Ya, ibu bilang kosong ya. Tanah. Jadi tanah itu gimana? Loh, tanah gimana? mana datanya kalau Lihat itu lu, tanah dan gimana? air, Pak? Iya, Jadi- mana jadi bumi mana nggak tanah, Bu? datanya?
Loh, Jadi bumi nggak tanah. mana datanya? Tanah ini kan Waduh, sudah gimana dibentuk. pakai- Tanah ini sudah dibentuk Jadi loh, di- Pak. Buktikan menurut sama Ibu saya langit kalau bumi dengar kan- dulu. Enggak. Dengar dulu. Pada Ah. mulanya Elohim Ya. menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi. Ya. Bumi tanah, Ya. langit itu air berarti. Bukan gitu. Jadi kalau langit dan bumi lah, langit dan bumi. Jadi bumi itu gimana? Nggak ada tanah rupanya situ. Jadi ada rupanya diciptakan tanah kan enggak? Bumi, Pak, dengar. Bumi belum berbentuk dan kosong. Ngerti gak Bapak kosong? Berarti belum ada isinya, Pak. Pertanyaan Itu saya, kosong dari itu- mana air ini? Hah? Kosong itu apa? Bu, maksudnya dengar ya. Kosong itu Ah. maksudnya yang ciptaan-ciptaannya lain seperti binatang, hewan, Mana manusia. datanya? Mana datanya? Itu, Mana Bu. datanya? Ya, Mana? ini kan Mana? penciptaan ada berapa? Ada berapa hari? Penciptaan ada Aduh, berapa? Pak. Ada Pak, berapa kalau hari? kita kaji nanti penciptaan, Pak. Pak, kalau kita kaji penciptaan, coba Pak. baca berikutnya lagi. Penciptaan pertama tuh apa? Coba Maksudnya baca. gini loh Pak Biam. Enggak. Pak Albert, Dibilangnya penciptaan kok- pertama tuh apa? Penciptaan pertama. Saya minta penciptaan pertama apa? Dibaca aja lebih berani baca itu. Udah jelas Iya, Bapak kan dibuat ada sini di situ doa. bukunya. Bukan di dalam Kejadian 1. Penciptaan pertama apa? Silakan, Pak. Ya inilah. Apa? Apa penciptaan pertama? Biar saya suka kali lari ke sini. Capek saya keturunan. Apa penciptaan pertama? Apa Langit dan penciptaan bumi. pertama? Langit dan bumi. kan? Bacalah dulu, Pak. Dari mulai nomor 3-nya, ayat 3-nya. Berfirmanlah Elohim, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Elohim melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Elohim menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Pertanyaan saya, jadilah terang. Terang itu sumbernya dari mana, Pak? Jadi terang. Ya. Sumber dari terang cahaya itu sehingga dinamakan siang, sumbernya dari mana, Pak? Aduh. Saya Sumbernya tidak dari membahas mana, di Pak? sini. Saya kan begini ya. Halo, saya itu datang ke Kan sini. kita membicarakan kebenaran loh, Pak. Ini kan kebenaran. Kebenaran, kalau kebenaran di dalam Islam itu terletak di dalam Al-Quran. Itu semua kebenarannya. Kebenaran di dalam Kristen terletak di dalam kitab suci Kristen. Pertanyaan saya sekarang di sini, bagaimana bisa kita mengimani kitab suci menjadi kitab kebenaran kalau isinya seperti ini, Pak? Makanya saya Ini bertanya. Sebentar, sudah dipelajari sebentar. secara teologi, Bu. Berfirmanlah. Harus dipelajari. Iya, loh harus belajar bagaimana, Pak? Ini simple. Berfirmanlah Elohim. Ahlinya nih, Bu. Dengar, berfirmanlah Enggak, gini loh, Elohim. saya- Dengar dulu. Jadilah Iya, terang. iya. Lalu terang itu jadi. Ya. Elohim melihat bahwa terang itu Ya. baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Elohim menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Sekarang ini sore, tadi siang karena ada sumber matahari. Pertanyaan saya, di sini terang, sumbernya dari mana, Pak? Ya kan ini cahaya kemuliaan Tuhan lah dulu. Cahaya kemuliaan Tuhan ini. Terus, Belum ada di oke, sini matahari. gelapnya dari mana sumbernya, Pak? Cahaya kegelapan Tuhan, gitu. Cahaya kegelapan Tuhan. Ya kalau tidak bercahaya Tuhan gelap lah. Itu maksudnya. Kalau tidak Tuhan mengeluarkan cahayanya terang. Oke, sekarang loh. begini. Oke, sudah, nggak apa-apa. Kita lompat ke 11. Berfirmanlah Elohim, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Elohim melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah pagi, itulah hari ketiga. Pertanyaan saya, Jadi? bagaimana bisa tunas-tunas, biji-biji tumbuh kalau tidak ada matahari? Apakah pada waktu itu sudah ada matahari?
Apakah sudah ada matahari? Tunggu, belum lah. Belum. Bagaimana bisa tumbuh, Pak? Bagaimana bisa daun-daun ini, tumbuhan ini berfotosintesis kalau tidak ada matahari, Pak? Kan Tuhan ada. Tuhanlah yang menghidupkan segala sesuatu. Dia kan cahaya kehidupan. Jadi matahari ini Seperti itu. diciptakan hari keberapa, Pak Albert? Sini kan ada benda-benda penerang. Hari keempat lah ya. Hari keempat. Oke. Dikatakan terang itu baik. Terang itu sumbernya dari mana? Dari Elohim. Gelap itu sumbernya dari mana? Dari Elohim. Disuruh tumbuh-tumbuhan pada tumbuh. Terangnya dari mana? Tidak tahu. Tetapi itu kuasa Tuhan untuk menumbuhkan sendiri. Tiba-tiba hari keempat baru diciptakannya matahari. Nah, saya bertanya sama Pak. Saya jawab dulu tunas tumbuh-tumbuhan tadi ya. Ya. Itu kan jaraknya cuma 1 hari dulu, Bu. Masih kan belum lagi masih memunculkan biji-bijinya masih. Kan jaraknya kan Bagaimana Pak memunculkan biji-bijinya kalau nggak ada sinar matahari, Pakku? Bapak belajar nggak sih ekosistem? Ini Bu, dengar Bu, ini jaraknya cuma 1 hari. Misalnya hari ini dibuat dulu, baru besok lagi diciptakannya. Aduh, ya kan makanya Bu, Tuhan itu menciptakan Tuhan itu menciptakan Anamari. Hari ke-7 deh setelah Anamari. Belajar dulu lah Pak. Iya kan benar itu. Kan hari ketiga tumbuh-tumbuhan Ibu bilang tadi kan. Baru dimunculkannya besoknya matahari. Kemana? Nggak mungkin langsung mati. Sedangkan 1 hari bisa tumbuh. Itu Pak. Itu. Kan kan jaraknya cuma semalam itu Pak. 3 ke 4. Iya. Iya, Pak. Ya itu. Bagaimana bisa Pak embrio itu tumbuh di dalam janin seorang perempuan tanpa adanya percampuran? Itu udah saya gini, saya yang tergelitik tadi di mana kata Allah itu adanya. Bukan kata Allah, kebenaran. Kebenaran di dalam Islam itu ada di dalam Al-Quran, Pak. Kebenaran di dalam Islam itu ada di dalam sebentar. Kebenaran di dalam Al-Quran, kebenaran di dalam Islam itu ada di dalam Al-Quran. Al-Quran itu diwahyukan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Kebaikan beliau itu terdapat di dalam hadis. Sebentar, Pak. Nah, tapi kenapa Yesus berkata begitu? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kata Yesus gitu. Akulah kebangkitan. Tidak ada yang bisa pergi katanya. kemana? Aduh, kebangkitan pula dari mana? Lah itu apa? Ya adalah, akulah kebangkitan dan hidup kata Tuhan. Itu adalah jalan, bukan kebangkitan. Jangan ditambah-tambahin, jangan dikurang-kurangi, Pak Albert. Iya, itu pun ada Pak, 2 itu. Mana dia? Yohanes tadi, Yohanes 14 ya. Akulah jalan kebenaran. Sebentar izin, Bang Dalbo, udah standby Bang Dalbo. Bang Dalbo. Itu Faruk. Bang Faruk lagi sholat mungkin. Bang Dalbo jauh. Bang Dalbo. Bayu tadi pun turun juga. Bayu pun turun pula tadi. Coba tengok Jadi yang mau naik cari dari pihak Muslim, naikkan 1. Nggak ada yang debater semua. Yang naik Muslim itu banyak, tapi nggak ada yang debat. Mutar deh, Bang Faruk. Yang Sudah siap sholatnya, Bang? Coba dulu. Cek alam. Gantian dulu Udah, kita. ada, alhamdulillah. Oke, Bang Dalbo dibesarkan saya di Gitu aja. Biarkan saya kecil. Silakan Pak. Bang Albert, kita kasih dengan jalan ya. Bang Albert di mute dulu nanti sama Pio atau Voka dulu atau jalan dulu. Halo? Ini kan Tidak masalah, semua enggak masalah, semua boleh masuk. maksudnya jangan sekali jawab rame-rame kan nggak ada apa ini mana yang didengar. Lanjut. Oke, ganti-gantian aja, santai aja kita di sini ya Bangku ya. Oke. Ya lanjut, silakan. Lanjut jalan. Bang Albert di mute dulu. Oke.
Jalan kehidupan, buka mute-nya. Jalan kehidupan. Halo, jalan. Mungkin jauh dari perangkap. Lanjut, Bang. Oke. Ya. Oke, lanjut. Nah, di sini kan mau bertanya tentang adakah Yesua itu Tuhan, oke? Kan? Lo? Silakan Pak. Lanjut. Ya. Adakah Yesua itu Tuhan? Oke, seperti kesaksian siapa ya? Tunggu sebentar. Domingus, kamu kan kenal kah kesaksian Domingus apa tuh? Yang terjadi pembakaran dan pembantaian mahasiswa pada tahun 1999. Dia dipenggal lehernya oleh orang masuk Islam. Dia mempunyai Gini Pak, kesaksian. kita di sini berbicara konsep. Apa Dia meninggal. nggak dibawa-bawa begitu? Lucu loh. Iya, Jangan kan- ke situ Pak. Ini adalah Kau kebenaran. bawa-bawa seperti itu. Dia meninggal. Kebenaran apa? Bagaimana Dia yang di meninggal Poso? dan- Bagaimana yang di Ambon? Gak Dia- usah kayak gitulah. Seperti ini, Kak. Kau Dia lucu. meninggal dan ketemu. Yang dia temukan Ah. itu bukan Allah Muhammad seperti itu. Dia temukan Tuhan Yesus. Bukan yang lain. Alah, Silakan. banyak aja cerita kau. Izin dulu, Nora. Fongkal aja, Bang Fongkal. Bang Fongkal. Nggak ada diskusi Bang kayak Fongkal, gitu, Bang. silakan. Udah membawa-bawa apa? Adu domba itu. Nggak ada ilmu Bagus dia. itu kayak gitu. Nggak ada ilmu dia. Lanjut. Bang Fongkal atau Bang Albert silakan. Atau naikkan yang lain lagi apa? Yang Kristen. Siap. Nggak baik kayak begitu. Saya boleh lanjutkan lagi yang kejadian satu tadi. Boleh. Silakan. Saya bertanya sama hostnya. Dia kan lebih tahu daripada aku ya, walaupun saya Kristen. Menurut hostnya ini bagaimana kejadian yang satu ini? Apa itu Pak di kejadian? Nah yang kita maksudnya- bahas di sini Pak, ya yang dibawa tadi saudara Albor, jalan yang lurus, ya seperti itu. Kalau kejadian itu kan proses penciptaan. Saya dengar tadi bukan menjalan ke lurus. Yang Jadi saya apa? dengar tadi kan memberikan ayat 1 orang membahas yang menciptakan langit dan bumi dan air, betul? Nah, saya bertanya kepada Nora, dia yang paham kan? Saya walaupun saya Kristen, dia yang lebih paham, mungkin dia bisa menjawab. Nah, menurut Nora ataupun hostnya, kejadian ayat 1 itu bagaimana? Menurut Nora, coba dijelasin dulu. Biar kami apa? Apa sih? Kejadian ayat 1 yang diberikan Nora. Jadi Silakan, dia kan lebih Mbak paham Nora. daripada saya. Nah, saya butuh penjelasan Nora gitu. Dia kan lebih tahu gitu maksud saya kan. Mbak Nora lagi keluar sebentar minum, makanya dipanggil Bang Dalbu. Beliau udah mulai tadi udah hampir 2-3 jam capek. Jadi dipanggil dengan Bang Dalbu dulu. Insya Allah Bang Dalbu bisa menjelaskan. Cek. Saya gimana noise katanya noise. Enggak. Pas. Lanjut. Oh, bisa juga Oke, juga Pak. yang lain Adik. bisa, enggak. Yang lain bisa juga menjelasin kalau nggak bisa menjelaskan. Ya kita tidak ke situ Abang. Enggak kan Kita saya yang dibawa kan tadi gini, Albor ini Saya kan di melanjutkan Yohanes 14 nomor 1. Enggak, tadi kan Itu yang kita saya kan bahas. 14 nomor 6. Ya, untuk mendapatkan hidup kekal, kita harus percaya Yesus sebagai apa? Kan begitu. Nah, Iya. saya tidak membahas tentang apa yang ada tercatat dalam kejadian. Iya, nah itu nanti kita selesaikan dulu. Maksud saya gini loh, tadi kan Nora ini kan memberikan Iya, saudara nanti saya ada ayat. noranya. Nah, kalau enggak kalau gini, kalau bisa juga Bang Dalbo ini bisa menjelaskan juga kalau ataupun yang lain bisa Saya juga. tidak mungkin menjelaskan kitab orang lain, kitab Yahudi. Oh, berarti harus Yang Nora kita ya, bahas berarti di ya. sini konsep keselamatan.
antara Kristen dengan Islam. Nah, kalau di Islam, di surah Al-Isra ayat 9, sesungguhnya Al-Quran ini petunjuk jalan yang lurus. Nah, kan di Bible juga ada demikian. Nah, di sini Anda silakan jabarkan mendudukkan Yesus sebagai apa supaya mendapatkan hidup kekal. Kan begitu? Saya tidak bertanya di situ, Bang. Nanti kita bahas di situ. Yang saya tanya, dengar ya. Saya tidak bertanya di situ. Paham nggak yang saya tanya? Saya melanjutkan membahas ayat kejadian 1 yang diberikan Nora kepada saudara saya Kristen gitu. Ketika saudara saya menjelaskan kepada Nora, maka Nora membantah. Dia bertanya kepada saudara saya, maka saya tadi mendengarkan kalau Nora memang tahu, saya mendengar gitu. Apa pendapatan Nora di situ? Kejadian ayat 1 itu. Ya, oke. Nah, kalau Anda tidak tahu, ya nggak usah. Kalau nggak tahu ya udah diam aja di situ. Saya bertanya sama Nora gitu. Nah, Kalau mau bertanya orangnya dengan tidak orang, ada. Nanti itu jadi pertama penciptaan bumi, Bang Dalbu. Nanti aja. Ya. Biar dengan Bang Albert aja, berarti Anda tunggu aja jadi itu Nora nanti ya. Paham nggak maksud saya ya? Paham nggak maksud saya kan? Paham, nanti aja. Ditunggu aja. Berarti nanti, Anda ingin bertanya apapun cerita dengan itu Nora. Berarti nanti aja. Nah, karena kan Nora tadi memberikan Ya. ayat kejadian 1 ya. Ya, biar Bang Albert dengan Bang Dalbu aja. Oke? Anda tolong di mute. Oke, Silakan. Silakan Bang Albert. Anda boleh juga masuk. Ya, Anda kan Kristen. Kita di sini membahas Al-Quran dengan kitab Kristen. Kalau di perjanjian lama kan kejadian itu kan kitab Taurat untuk Yahudi. Oke? Ya, silakan. Oke, kita sapa dulu. Indra, selamat sore. Agama apa? Indra, selamat sore. Agama apa? Indra, selamat sore. Agama apa? Lanjut Bang Dalbu. Iya, tadi yang mau ditanya Vongkel apa? Oh, sudah 1 ada. menit aja ya. Paling apa 2 Ya, menit, paling silakan. apa 2 menit. 2 menit aja saya Oke, dulu. siap. Saya istirahat dulu sebentar. Izin Bu Nora, jadi gini. Saya bisa melanjutkan tadi kejadian ayat 1 yang Nora memberikan sama Abres ya. Albert, ya Menurut silakan. Nora bagaimana tuh? Kejadian ayat 1 itu. Menurut Nora, enggak Ini usah yang mau dilemparkan dibahas sama orang. apanya? Anda tadi kan Bukan ini yang mau dibahas apanya? Apanya yang mau dibahas? Iya, yang mau dipertanyakan saya membahas apa? lagi. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Nah, yang mau dibahas itu apanya? Nah, kok ditanya sama? Anda kan tahu tadi kan, Anda kan memberikan ayat kejadiannya 1 kan? Saya memberikan Nah, ayat kepada si siapa? Saya butuh penjelasan Anda gitu. Saya butuh penjelasannya. Silakan jelasin. Penjelasan apa yang mau diminta? Izin dulu Mbak Nara. Iya. Apa yang mau dijelasin kalau tidak ada pertanyaannya? Yang Anda mau pertanyakan di situ apa? Silakan. Iya, benar. Di dalam kejadian 1 nomor 1, apa yang mau saya jelaskan? Kamu meminta penjelasan tentang apa gitu loh. Oke. Ini kan kejadian yang 1 ini kan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, betul? Iya. Betul? Nah, Iya, Anda jelas kan tahu. nggak dengar suara saya. Anda kan gini, maksud saya gini. Anda kan tahu, betul? Nah, ketika saudara saya Kristen ini menjelasin, maka kamu membantah, kamu tidak terima, betul? Maka kamu menambil di jadi kalau Anda tahu, jadi bisa nggak dijelasin di dalam kejadian ayat 1 ini? Sekarang begini loh. Dia kan bertanya tentang kebenaran. Kebenaran di dalam Islam itu terletak di dalam Al-Quran. Al-Quran itu logis. Bisa diterima akal, pikiran. Nah, sekarang yang saya mau baca di sini di dalam kejadian 1 nomor 1 sampai seterusnya tentang penciptaan. Tetapi Pak Albert mengakui sendiri kok. Ini harus dipelajari oleh ahlinya.
Karena apa? Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Elohim melayang-layang di atas permukaan air. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita. Kan begitu? Tiba-tiba di nomor 3-nya berfirmanlah Elohim, jadilah terang. Pertanyaan saya, terang itu sumbernya dari mana? Gitu loh. Sementara hari keempat barulah diciptakan benda-benda penerang. Saya kan bertanya tadi. Jawabnya pakai data lah. Gitu loh. Apakah sudah memang diciptakan atau salah diapakan? Iya, sekarang tunjukkan sama saya datanya. Ini gelap gulita menutupi samudra. Ayat berikutnya. Jadilah terang, lalu terang itu jadi. Elohim melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Aduh, kok menurut saya sih lucu kali. Loh, kok menurut saya ini kan kitab suci kamu, landasan keimanan kamu, kebenaran kamu. Makanya saya tanya, terang itu berasalnya dari mana? Anda tidak terima, betul? Penjelasan terima, dia tidak ada jawaban, Pak. Tidak ada jawaban. Siapa tahu Bapak bisa menjawab, silahkan dijawab. Iya, Itu pakai asalnya data dari mana? tapi Itu. entah. Silakan Bapak jawab. Terang itu asalnya dari mana? Silakan Pak. Saya butuh enggak gini, saya nanti menjelasin juga. Saya membutuh penjelasan dulu Nora gitu. Mbak Nora ini bertanya, posisi bertanya. Saya bertanya. Terang itu dari mana? Saya yang bertanya karena saudara saya tadi kan menjelasin nih. Tadi kan menjelasin. Tidak ada dia jelasin Pak. Tidak ada. Enggak gini. Tadi kan saudara saya Kristen kan menjelaskan kepada Nora, betul? Nah, Nora Coba ditanya langsung. Tanya langsung kan Albert ada di sini. Coba ditanya Nah, langsung. mungkin Nora ini tahu udah paham artinya. Nah, Aduh, begini deh Pak Fongkal, Bang Fongkal, begini. Saya melemparkan Bang dulu Fongkal, Nora ini dulu. tunggu dulu. Kau mau melemparkan ya kitab suci. Makanya saya bilang, kebenaran apa yang saya bisa dapat dari kitab suci Anda? Pada waktu penciptaan saja sudah tidak diterima oleh akal logika. Kan itu yang saya bilang tadi sama Pak Albert. Pak Albert, kenapa pada hari pertama dipisahkannya lah terang itu dari gelap, terang itu dinamai siang. Terus sumber dari mana terang itu? Dia jawab, ya mungkin itu dari sumber dari Tuhan katanya. Saya nggak mau mungkin, saya mau minta data. Mana datanya? Kalau sumber cahaya itu dari Tuhan langsung. Tanpa ada matahari sudah bisa terang gitu loh. Kan itu yang saya minta. Paham gak Bang Fongkal? Bagaimana mungkin bisa ada terang kalau nggak ada sumbernya? Itu maksud saya. Silakan. Kan? Macet. Woi semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam woi. Woi. Waalaikumsalam woi. Dia kan Woi, gitu Christian, tadi. woi. Assalamualaikum woi katanya. Woi. Kristen ini. Woi, Christian, woi. Rocky Gersan. Woi. Woi. Woi, Christian, woi. Woi. Adi Toba, selamat malam, agama apa? Adi Toba atau user, selamat malam, agama apa? TikTok pemarah loh. Adi Toba, selamat malam. Agama apa? User, selamat malam, agama apa? Woi. Lanjut Bang Dalbo dengan Albert aja. Lanjut Bang Dalbo. Silakan Bang Albert. Sebenarnya di sini ada 3 ya mualaf, Bang Christian, Nora, Ban Paru. Wah, lu gak binasa. Enggak, Ya, lanjut, kalau panggil Bang Christian, Albert. wow. Oke. Bukan, Christian, wow gitu. Lanjut Abel. Kembali ke 14 ayat 6 dan 7 tadi. Ayat 7-nya baca Pak ya. Sekiranya kamu Apa itu, mengenal Pak? aku,
pasti kamu juga mengenal Bapakku. Bagaimana cara kita mengenal Bapa, Allah? Itu harus mengenal Yesus dulu. Baca ayat 7-nya. Iya, Pak. Di mana itu tercatat, Pak, supaya kita bisa baca juga? Sambungan Yohanes 14 ayat 6 dan 7. Oh, itu toh. Ya. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Makanya kami itu harus mengenal Yesus dulu, baru mengenal Allah yang tak kelihatan itu. Jika kita sudah mengenal Yesus, maka pasti kita mengenal Allah.